Berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan UTBK Geografi. Contoh soal nomor 1. Salah satu pengaruh dari revolusi bumi terhadap matahari adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari, di mana matahari akan berada pada titik garis balik utara atau Tropic of Cancer pada tanggal Pembahasannya sebagai berikut. Gerak semu matahari adalah di mana matahari tampak seperti bergerak dan tidak selalu berada tepat di khatulistiwa. Hal ini disebabkan oleh sudut bumi saat mengelilingi matahari membentuk sudut 23,5 derajat. Terjadinya gerak semu tahunan matahari, yaitu 21 Maret, matahari tepat berada di khatulistiwa. 21 Juni, matahari berada di garis balik utara 23 derajat LU. 22 September, matahari tepat berada di khatulistiwa. 23 Desember, matahari berada di garis balik selatan 23 derajat LS. Dan jawaban yang tepat adalah B. Contoh soal nomor 2. Planet-planet yang dikelompokkan ke dalam superior planet kecuali Untuk pembahasannya, planet-planet di tata surya dapat dikelompokkan berdasarkan orbit bumi, orbit asteroid, ukuran, dan komposisi bahan penyusunnya. Berdasarkan orbit bumi, planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet superior adalah planet-planet yang orbitnya terletak di sebelah luar orbit bumi. Yang termasuk ke dalam planet superior adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jawaban yang tepat adalah D. Contoh soal nomor 3. Kerusakan daerah aliran sungai atau das ditandai dengan adanya akumulasi endapan di bagian hilir sungai. Usaha yang paling efektif untuk mengatasi kerusakan tersebut adalah Untuk pembahasannya sebagai berikut. Rusaknya area hutan di hulu sungai terjadi karena penumpukan endapan di hilir dan muara sungai, sehingga menyebabkan tingginya tingkat erosi di sekitar hulu sungai. Material erosi selanjutnya terbawa oleh aliran sungai dan mengendap di bagian hilir dan muara sungai, di mana semakin banyak akumulasi endapan menandakan semakin besar pula tingkat erosinya dan semakin parah kerusakan hutannya. Maka, untuk mengatasi masalah tersebut, langkah utama yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki kerusakan hutan di hulu sungai melalui reboisasi atau penanaman hutan kembali. Jawaban yang tepat adalah D. Contoh soal nomor 4. Batuan yang bercirikan berbutir kasar dan jarang adanya lubang gas adalah batuan Untuk pembahasannya sebagai berikut. Batuan beku dalam adalah batuan beku yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi, yaitu pada kedalaman 15 hingga 50 km. Karena tempat pembukuannya dekat dengan astenosfer, pendinginan magmanya sangat lambat sehingga menghasilkan batuan yang besar-besar dengan tekstur holokristalin, yaitu semua komposisi batuan disusun oleh kristal yang sempurna. Ciri-ciri batuan beku dalam antara lain sebagai berikut. 1. Umumnya berbutir lebih kasar dibandingkan batuan beku luar. 2. Jarang menunjukkan adanya lubang-lubang gas. Jawaban yang tepat adalah C. Contoh soal nomor 5. Hujan yang terjadi di daerah tropis yang disebabkan oleh arus konveksi disebut Penjelasannya sebagai berikut.
Hujan zenital adalah jenis hujan yang terjadi karena udara naik disebabkan adanya pemanasan tinggi. Arus konveksi menyebabkan uap air di ekuator naik secara vertikal sebagai akibat pemanasan air laut terus-menerus. Terjadilah kondensasi dan turun hujan. Itulah sebabnya jenis hujan ini dinamakan juga hujan ekuatorial atau hujan konveksi. Disebut juga hujan zenital karena pada umumnya hujan terjadi pada waktu matahari melalui zenit daerah itu. Dan jawaban yang tepat adalah A. Contoh soal nomor 6. Flora yang hidup di daerah beriklim dingin atau tundra adalah pembahasannya sebagai berikut. Daerah tundra adalah suatu area di mana pertumbuhan pohon menjadi terhambat karena rendahnya suhu lingkungan sekitar. Daerah ini terdapat di wilayah bumi bagian utara dan terdapat di puncak gunung yang tinggi. Dengan kondisi lingkungan yang sangat dingin, akan sangat sulit untuk menemukan tumbuhan sempurna dengan batang pohon dan daun yang lengkap, seperti di daerah tropis. Pada area ini, mayoritas tumbuhan yang hidup biasanya berupa lumut atau vegetasi perintis, rerumputan, tumbuhan biji semusim, dan tumbuhan kayu yang pendek. Pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Jawaban yang tepat adalah A. Contoh soal nomor 7. Sumber daya alam akuatik adalah pembahasannya sebagai berikut. Sumber daya alam akuatik merupakan sumber daya alam perairan atau sumber daya alam yang berhubungan dengan laut, macam-macam danau, sungai, rawa, air hujan, air tanah, dan lain sebagainya. Sumber air ini merupakan segala bentuk sumber daya alam yang terdapat di dalam perairan maupun yang berada di sekitar perairan tersebut. Sumber daya alam akuatik ini bisa juga berupa sumber-sumber air yang banyak terdapat di bumi. Sumber air ini banyak sekali jenisnya dan dapat kita temui di mana saja ketika berada di lingkungan sumber air. Untuk jawaban yang tepat adalah D. Contoh soal nomor 8. Bahan berikut ini merupakan bahan eflata kecuali pembahasannya sebagai berikut. Erupsi gunung api akan mengeluarkan 3 jenis material, yaitu padat, cair, dan gas. Material padat atau eflata adalah material letusan gunung api yang berwujud padat. Sedangkan pada pilihan jawaban di atas, lava termasuk material cair yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Maka, lava bukan merupakan bahan eflata. Jawaban yang tepat adalah D. Contoh soal nomor 9. Upaya meningkatkan produktivitas lahan yang paling cocok diterapkan di Pulau Jawa adalah dengan metode pembahasannya sebagai berikut. Karena Pulau Jawa merupakan pulau dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan lahan pertaniannya yang semakin sempit, maka upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan yang paling cocok adalah dengan metode intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah upaya meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara mengintensifkan lahan dengan kondisi yang ada tanpa memperluas lahan pertanian. Jawaban yang tepat adalah C. Contoh soal nomor 10. Pada sebuah peta topografi, garis kontur A berada pada ketinggian 10 mdpl dan garis kontur B berada pada ketinggian 50 mdpl. Berdasarkan informasi tersebut, maka skala peta adalah pembahasannya sebagai berikut. CI sama dengan C2 dikurangi C1, di mana CI atau kontur interval adalah jarak antar kontur pada peta.
CI sama dengan 50 meter dikurangi 10 meter. CI sama dengan 40 meter. CI sama dengan 1 dibagi 2000 dikali skala. Maka skala sama dengan CI dikali 2000 sama dengan 40 dikali 2000 sama dengan 80.000. Jawaban yang tepat adalah C. Baiklah, demikian tadi untuk pembahasan soal UTBK Geografi. Semoga bermanfaat untuk Sobat Media Eduka sekalian. Jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe channel Media Eduka agar kami lebih giat upload video edukatif-edukatif lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.